lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, banyak-banyak terima kasih yang ingin aku ucapkan kepada kalian yang telah selalu subscribe channelku, yang like serta komen di kolom komentar, kalian yang selalu setia menunggu setiap video-videoku. Dan bagi kalian pendatang baru, silahkan di subscribe channelku, silahkan di like, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jadi dukungan kalian sangat berarti untukku agar aku selalu termotivasi untuk selalu membuat video tentang sharing pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik, karena dengan kalian lebih banyak melihat video-video para penjuang GERD dan psikosomatik yang sekarang sudah berhasil move on, insya Allah kalian akan lebih termotivasi lagi untuk sembuh, untuk bisa lebih mengontrol rasa cemas dan rasa panik, untuk lebih menjaga pola makan dan pola hidup kalian. Karena kita semua sudah berhasil move on nih dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Aku yakin kalian juga pasti bisa berangsur-angsur membaik, sehingga akhirnya kalian juga bisa seperti yang lain yang sembuh dari GERD dan psikosomatik. Jadi komentar-komentar kalian sangat aku butuhkan agar aku tidak kebingungan tentang video apa saja sih, video apa lagi yang mau aku share di YouTubeku, hal-hal apa lagi yang mau aku share ke kalian. Mungkin pengalaman kalian sama denganku sehingga aku bisa berbagi itu semua, teman-teman. Jadi silahkan komen di kolom komentar untuk selanjutnya aku mau bahas apa, teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Nah, seperti hari ini karena banyaknya pertanyaan tentang kalian yang telah menderita psikosomatiknya, terutama sudah ada yang pernah pergi ke psikiater dan ada konsumsi obat dan kalian bingung ini sampai kapan aku harus minum obat gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk obat-obatan aku memang tidak ada pengalaman teman-teman, karena dari awal aku sudah bilang ke kalian kalau memang aku ini sembuhnya hanya gara-gara nonton YouTube. Silahkan kalian cari GERD dan psikosomatik atau GERD dan anxiety disorder. Jadi anxiety itu kan kecemasan ya. Semua orang itu pasti ada anxiety. Tapi kalau sudah anxiety disorder, cemas yang berlebih, akhirnya menimbulkan psikosomatik. Akhirnya menimbulkan gejala-gejala fisik yang sudah kita rasakan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu aku benar-benar sembuhnya karena termotivasi dari mereka, para pejuang GERD dan psikosomatik yang memberikan beberapa metode, dan itu memang kita harus terima dan kita harus terapkan. Tidak boleh ada yang namanya penyangkalan. Misalnya kalian harus mengatur pola makan kalian. Aduh kak, aku sudah berbulan-bulan nih ngatur pola makan, tapi tetap kok GERD-ku tetap tak kunjung turun. Oh, berarti mungkin dari kalian belum bisa mengatur pola pikir kalian. Mungkin kalian masih terlalu takut, terlalu cemas, sehingga ketika kita terlalu cemas akhirnya asam lambungnya naik lagi gitu teman-teman. Apalagi bagi kita dispepsia fungsional yang memang lambung kita tidak luka, tidak iritasi, sehingga sepertinya kita tidak terlalu banyak pantang makanan tetapi tetap dengan porsi yang sesuai. Nah, bagi kalian yang sudah ke psikiater, sudah mengkonsumsi obat-obat depresan gitu ya, ketika kalian tanya kapankah aku harus berhenti minum ini, aku juga tidak tahu hal apa yang membuat kalian sampai ke psikiater, karena kembali lagi kondisi fisik kita berbeda teman-teman, kondisi lingkungan kita berbeda. Aku yakin kalian punya alasan yang kuat kenapa kalian sampai ke psikiater. Mungkin karena terlalu horor sensasinya sehingga benar-benar mengganggu aktivitas kalian, atau dari lingkungan keluarga misalnya tidak ada yang bisa mendengar keluh kesah kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi
Menurut aku, pengalamanku pribadi, berdasarkan pengalaman orang-orang yang terkena psikosomatik, orang-orang yang terkena anxiety disorder, rasa cemas dan panik yang berlebih, biasanya itu kita orangnya tidak enakan. Biasanya itu kita orangnya terlalu memikirkan perasaan orang lain. Jadi masalah yang kita miliki, entah itu berhubungan dengan keluarga atau teman, itu tidak mau kita sharing ke mereka agar tidak menambah beban mereka gitu teman-teman, karena aku orangnya juga gitu ya. Jadi ketika satu hal yang aku pikirkan sebenarnya ada hubungannya nih, misalnya sama pasangan, tetapi karena aku orangnya tidak enakan, aku tidak mau dia juga merasakan beban yang sama, jadi aku simpen sendiri teman-teman. Nah, mungkin kalian yang sampai ke psikiater, kalian belum menemukan teman sharing yang cocok untuk kalian, jadi kalian tetap merasa tidak didengar, akhirnya sampai ke psikiater. Nah, di psikiater pun sebenarnya isinya atau psikolog atau psikiater ya, psikolog itu yang hanya mendengarkan curhatan kita, enggak sih? Kalau psikiater yang memberi obat gitu ya teman-teman ya. Koreksi ya kalau salah, karena aku tidak sampai ke tahap itu. Jadi entah kita mau ke psikolog atau psikiater, kita kan hanya menceritakan keluh kesah kita, menceritakan gimana kehidupan kita, kehidupan keluarga kita ya, menceritakan dengan leluasa tanpa tidak memikirkan perasaan orang lain gitu ya. Kita bebas mengeluarkan unek-unek kita, menceritakan semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, entah di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga gitu ya teman-teman ya. Nah, karena kalian merasa didengar oleh psikiater atau psikolog kalian, maka kalian ngerasa better teman-teman. Itu mungkin menjadi alasan kalian kenapa kalian butuh temen sharing, entah itu psikolog atau psikiater, karena mungkin kalian tidak punya teman untuk sharing. Kalaupun kalian bercerita, teman kalian itu tidak mengerti kondisi kalian teman-teman. Tapi kalau kita ke psikolog, ke psikiater kan mereka memang sudah paham ya, mereka sudah punya ilmunya gitu. Jadi mereka paham nih tentang kondisi kita sehingga kita nyaman bercerita. Tapi kalau kita cerita ke orang lain, apalagi yang tidak mengalami gangguan psikosomatik, maka bukan hanya sebenarnya kita hanya ingin didengarkan saja gitu ya teman-teman, tapi kebanyakan dari mereka itu responnya akhirnya membuat kita sakit hati, respon mereka itu membuat kita makin terpuruk. Jadi mungkin itu alasan kalian kenapa kalian sampai ke psikiater, atau karena memang sensasi-sensasi horor yang kalian rasakan yang cukup mengganggu aktivitas kalian sehingga kalian butuh obat untuk menenangkan diri kalian teman-teman. Mungkin itu beberapa alasan. Aku pun tidak bisa menyalahkan kalian yang sudah ke psikiater atau psikolog, karena benar-benar kondisi kita berbeda, kondisi fisik, kondisi lingkungan kita berbeda. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur ke psikiater dan kalian sharing ke aku sudah bertahun-tahun ke psikiater, kapan harus sembuh gitu ya teman-teman ya. Setahu aku, menurut pengetahuanku yang aku cari-cari dan yang aku baca-baca dan yang aku tanya-tanya ke yang sudah ke psikiater atau psikolog, itu memang ada tahapannya teman-teman. Nah, jadi ketika kita bercerita, dokternya nih akan tahu nih treatment mana yang cocok untuk kita gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, misalnya kalian hanya butuh treatment lain, biasanya tidak sampai. Tapi kalau dikasih obat misalnya, biasanya beda kayak minum obat flu gitu ya teman-teman ya. Biasanya dikasih obat dalam waktu 1 bulan gitu agar tidak balik lagi. Nah, menurutku selama kalian minum obat, karena obat di sini hanya membantu menenangkan, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa Kak? Yang menyembuhkan adalah bagaimana cara kita mengolah pikiran kita, mengontrol rasa cemas dan panik kita,
cara kita menyikapi setiap masalah yang datang agar tidak depresi, tidak terlalu cemas, dan tidak terlalu takut. Karena ketika kita minum obat kita merasa tenang, hanya membantu menenangkan gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku jika kalian ingin lepas dari obat, selain kalian minum obat depresannya, kalian bisa terus belajar bagaimana mengendalikan pola pikir kalian. Coba yang lingkungannya kurang mendukung, silahkan kalian ceritakan semuanya apa adanya. Kalau aku dulu, aku lihatkan YouTube yang aku lihat, aku kasih tahu nih ke suamiku agar suamiku tahu kalau aku nih sekarang lagi mengalami yang namanya psikosomatik. Jadi benar-benar lingkungan keluarga menurut aku juga sangat penting dalam proses penyembuhan teman-teman. Jadi ketika kita sudah bisa mengolah pikiran kita, mengolah rasa cemas, takut, dan depresi dan lain-lainnya yang mengakibatkan gejala fisik, ketika kita balik ke dokter itu ini ya dilihat perkembangannya sama dokter gitu. Tapi kalau misalnya kalian tetap cemas, tetap takut, biasanya akan tetap tuh. Tetapi kalau misalnya ketika ke dokter ditanya-tanya kalian sudah membaik, biasanya dosisnya dikurangi. Yang biasanya 3 kali sehari mungkin cuma bisa 2 kali atau 1 kali. Jadi kalau berdasarkan pengalamanku, sepengetahuanku tidak bisa di stop begitu saja. Memang harus ada tahapannya teman-teman gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah memang cara mengubah pola pikir kita agar tidak terlalu takut dan cemas lagi. Apa yang masih dicemaskan aku sudah sharing kok, aku pernah di posisi kalian dan sampai saat ini alhamdulillah aku baik-baik saja. Kalian juga yang banyak mengalami sensasi, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa. Jadi mari kesempatan ini kita gunakan gitu ya, dengan sebaik-baiknya, dengan selalu beribadah, menikmati setiap hal yang ada di sekeliling kita gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Kalau untuk yang sampai bingung, kalau untuk yang sudah ke psikiater atau psikolog, kalian yang sudah minum obat depresan, kayaknya itu selain kalian minum obatnya, kalian sangat perlu tetap mengontrol pola pikir kalian agar ketika kalian balik lagi ke dokter itu dosisnya bisa diturunkan. Jadi bagi kalian yang belum ke psikiater nih, alhamdulillah tidak sampai ke psikiater. Agar tidak sampai ke sana, maka dari sekarang aku tidak bosan-bosan memotivasi diriku sendiri dan kalian semuanya, kalau memang untuk pasien psikosomatik itu benar-benar yang harus dikontrol adalah pola pikir. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Ketika sensasi datang, kita bisa nikmati saja, kita enjoy saja. Semakin kita panik ketika sensasi datang, makin kalau di aku ya sensasinya akan menjadi-jadi. Jadi gitu teman-teman. Itu sharingku hari ini terkait dengan obat depresan bagi kalian yang sudah mengkonsumsinya dan bagi yang belum. Semoga tidak sampai ke tahap ini, kalian sudah bisa berdamai dengan psikosomatik dan akhirnya tidak ada sensasi horor yang kita rasakan gitu teman-teman ya. Aku selalu mengingatkan untuk kalian selalu sadar, kita ini hanya psikosomatik, kita ini hanya orang yang terlalu cemas dan panik, kita ini tidak apa-apa teman-teman. Jadi kalau sudah sadar, insya Allah kita akan sabar menjalani setiap proses dengan keikhlasan. Jadi sekian video sharing dariku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.